bisnis dari hobi atau hobi menjadi bisnis. From hobby to business. Nah, ini dulu campaign saya di tahun 2017 buat hobi kayu. Terus semenjak tahun lalu, semenjak COVID-19, tren atau pembahasan tentang hobi ke bisnis ini naik lagi. Ya karena semenjak COVID banyak orang yang kerja di rumah, terus juga bahkan banyak yang dirumahkan, dan woodworking menjadi salah satu pilihan. Mungkin karena kalau untuk woodworking di awal itu kan tidak terlalu menuntut atau membutuhkan skill banyak atau keahlian khusus. Ya apalagi buat teman-teman yang awalnya memang sudah hobi. Terus dari sisi bisnis juga, untuk bisnis woodworking itu kan di awal nggak terlalu kompleks atau nggak terlalu rumit manajemennya. Makanya woodworking jadi salah satu niche yang banyak dipilih. Terus hobi menjadi bisnis di woodworking itu kan juga nggak perlu modal yang terlalu banyak atau investasi yang terlalu banyak, karena ya kita berawal dari hobi. Kebutuhan untuk bisnis woodworking atau perkayuan, pertukangan kan cuma mesin atau alat produksi. Kalau buat teman-teman yang hobi, dari hobi kan biasanya sudah punya alat dan perkakas produksinya. Ya paling kita tinggal nambahin, menyesuaikan dengan jenis produk yang akan kita produksi. Orang hobi itu kan suka ngumpulin alat, suka ngumpulin perkakas yang belum tentu akan dipakai. Karena beberapa punya pemikiran alatnya dicicil, dikumpulin dulu, siapa tahu nanti bisa untuk bisnis. Terus biasanya orang atau teman-teman yang ke bisnis ya diawali dari pesanan orang-orang terdekatnya, keluarga pesen atau teman pesen atau mungkin tetangga pesen. Terus kalau sudah mulai posting-posting di media sosial, nanti dapat pesanan dari media sosial. Nah, kalau buat yang awalnya nggak ada rencana untuk bisnis, kalau kita dapat pesanan dari orang yang kita nggak kenal, baik itu dari marketplace atau dari grup, itu jadi pemicu, jadi ada pemikiran atau keinginan untuk wah kayaknya kalau dilanjutin oke, atau diseriusin. Nah, saya selalu bilang atau pesan ke teman-teman yang mau berbisnis dari hobinya, hobi ya hobi, bisnis ya bisnis. Mindset terus sama perilakunya juga beda. Kalau kita mau serius di bisnis dan mau sukses, kita harus meninggalkan hobi, merubah mindset hobi kita, merubah perilaku atau behavioral kita sebagai orang hobi. Kalau kita hobi kan kita fleksibel. Kita mau bikin apa aja, terus juga kita mau bikin kapan aja, selesainya juga nggak ada deadline, terus quality control juga jadi nomor sekian, karena yang penting jadi dulu, bahkan kadang produknya nggak sampai jadi. Jadi kalau orang hobi ya fleksibel manajemennya, fleksibel produksinya. Kalau bisnis kan kita nggak bisa terlalu fleksibel, kita mesti disiplin, kita mesti bertanggung jawab atas project, terus juga orderan kalau misalkan itu custom dan ke konsumen. Tapi ya secara perlahan kita bisa merubah, karena merubah mindset atau merubah perilaku itu kan tidak bisa cepat. Nah, ya kalau misalkan kita berani mencoba, kita akan belajar dari pengalaman. Tapi ya selama kita mau belajar, mau untuk berubah. Nah, ada kadang hambatan buat teman-teman yang mau ke bisnis gitu, hambatan PD, hambatan tidak percaya diri. Apakah produk saya layak untuk dijual? Terus juga kalau misalkan dijual, apakah harganya sudah cocok? Apakah nanti bakal laku? Nah, itu jadi penghambat. Sebenarnya kalau produknya layak dijual atau enggak, iya itu teman-teman tanya diri sendiri dulu. Kalau teman-teman beli produk itu di toko atau di marketplace, layak nggak? Atau bisa minta komentar pihak lain, pihak terdekat dulu, keluarga, istri mungkin, terus teman-teman dekat, teman-teman di komunitas. Nah, itu sama juga dengan skill. Apakah skill saya sudah siap untuk menerima pesanan? Ya teman-teman tanya ke diri sendiri, tanya ke orang-orang terdekat. Ya kalau kita nggak coba, kita nggak akan tahu hasilnya. Nah, tapi kalau untuk yang mau berbisnis, itu kan tidak semua orang cuma pengen coba-coba. Ada yang pengen serius, mungkin karena pertaruhannya atau resikonya cukup tinggi. Jadi ada dua tipikal nih dari teman-teman yang saya kenal yang berpindah dari hobi menjadi bisnis. Yang diawali dengan coba-coba, maksudnya ya coba aja dulu, lihat nanti gimana hasilnya, belajar dari pengalaman. Kalau misalkan gagal ya paling rugi waktu, terus juga rugi tenaga. Nah, itu tipikal yang pertama. Tipikal yang kedua yang benar-benar serius, benar-benar merancang bisnisnya. Jadi butuh perencanaan yang benar-benar matang. Nah, ini contohnya buat teman-teman yang
kemarin dirumahkan atau di PHK, terus duit yang tersisa di tabungan itu harus diputar. Ini kan pertaruhannya atau resikonya kan ya bisa dibilang tinggi. Karena kalau gagal ya duitnya hilang, tabungannya hilang. Apalagi kalau yang sudah berkeluarga. Nah, ini akan sangat berat. Ya kedua tipikal tadi nggak ada yang salah. Tinggal nanti keberanian kita mengambil resiko atau manajemen resiko. Ada yang sukses dari coba-coba, banyak. Ada yang sukses dari perencanaan yang benar-benar matang, juga banyak. Dan terakhir mungkin intinya di video ini, buat teman-teman yang mau berbisnis dari hobi teman-teman, berani mencoba, berani belajar, dan berani berubah. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.